Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dengan Renungan Harian MSC Indonesia. Saya Petrus, salam dari Melbourne. Hari ini kita merayakan peringatan pemberkatan Basilika Santo Petrus dan Paulus. Bacaan Injil yang diambil dari Lukas bab 18 ayat 1-8 yang membawa pesan bahwa kita harus berdoa tanpa jemu-jemu. Yesus membandingkan Allah yang murah hati dengan hakim yang tidak adil, yang membenarkan perkara seorang janda karena sang janda itu terus-menerus memintanya. Hakim itu mengabulkan karena dia tidak mau disusahkan. Tentu tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mengabulkan doa-doa kita karena Dia mengasihi kita umatnya. Maka seringkali kita mendengar kesaksian hal-hal yang tidak masuk akal terjadi karena kita memohonnya dari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Tahun lalu, saya pernah mengalami pulang ke Indonesia dari Australia dengan tergesa-gesa karena ibu saya dipanggil Tuhan. Dan ternyata tas kecil saya yang berisi paspor, ID, uang, dan lain-lain tanpa saya sadari jatuh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ketika saya menyadarinya, kami sudah ada di dalam perjalanan dan ponakan saya bilang, "Wah, susah nih Om, ada begitu banyak orang di sana." Teman saya dari Jakarta mulai berdoa dan mohon pertolongan Tuhan lewat pengantaran Santo Antonius. Dan ternyata ketika kami balik ke bandara 1 jam 40 menit kemudian, secara amat kebetulan, teman saya itu bertanya kepada petugas keamanan, "Pak, kalau barang hilang melapor kemana?" Dan petugas itu berkata, "Tas kecil hitam ya?" "Iya Pak." "Kathmandu ya?" "Iya Pak." "Isinya paspor ya?" "Iya Pak." "Oh, ada pada saya." Doa kami dikabulkan. Begitu mudah, begitu simpel. Kenapa? Karena Tuhan mencintai kita dengan kasih yang begitu besar. Tapi apakah yang harus kita buat kemudian kalau doa kita sudah dikabulkan? Itu dijawab dalam ayat yang ke-8. "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka." Ya, benar Tuhan. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia mendapati iman di bumi? Jawabannya adalah iman. Ketika doa kita dikabulkan, hendaklah iman kita itu bertumbuh. Para saudara, apa sih artinya beriman? Tentu saya tidak bisa mendeskripsikan dengan lengkap apa itu iman. Tetapi ada tanda-tanda apakah iman itu. Yang pertama, orang yang tidak beriman, dia tidak mempertimbangkan kasih Allah. Tetapi orang yang beriman merasakan kasih Allah yang begitu besar. Maka dia merasa dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagai akibat dari dia itu merasa dikasihi, hidupnya tidak diliputi dengan ketakutan. Dan apa yang terjadi kalau orang tidak memiliki rasa ketakutan yang berlebihan? Kasih. Hidupnya dipenuhi dengan kasih. Karena lawan dari kasih itu bukan kebencian, tetapi ketakutan. Misalnya ada orang yang mengalami salah paham, dia ingin berbaik kembali. Apa yang membuat dia gagal untuk berbaik kembali dengan saudaranya di mana dia mengalami salah paham? Apakah dia membencinya? Oh tidak, dia bahkan sudah mendoakannya. Yang membatalkan relasi itu baik kembali adalah ketakutan. Takut kalau salam kasihnya tidak dibalas. Takut kalau tidak diperlakukan dengan baik.
takut kalau dipermalukan di depan umum. Ketakutan itu seringkali menjadi lawan dari kasih. Dan tanda yang kedua adalah orang yang beriman, dia mendengarkan suara Tuhan dalam segala keputusan yang diambil. Misalnya ketika seorang difitnah dan disakiti, dan dia ingin membalasnya. Tetapi kalau dia benar-benar beriman, dia akan membuka hatinya, mempertimbangkan keputusannya dalam relasi dengan Tuhan. Dan dia akan berbicara dengan Tuhan. Mungkin dengan cara seperti ini, Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu betapa sakit hatiku. Tetapi Tuhan, aku ini murid-Mu. Ajarilah aku bagaimana aku harus bertindak. Dan dia akan masuk dalam keheningan. Dan dia membiarkan dipandu oleh Allah. Itulah tanda kedua bahwa orang itu beriman. Tentu Anda bisa menemukan tanda-tanda yang lain. Namun yang terpenting adalah kalau permohonan kita sudah dikabulkan, yang menjadi pembenaran adalah iman kita itu menjadi bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, semoga dikasihilah hati kudus Yesus di mana-mana. Tuhan memberkati.